Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan belajar bersama hukum pemerintahan daerah ini, saya ingin langsung ke bab 3 di Undang-Undang tentang Desa. Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa mengatur salah satu babnya adalah bab 3 tentang penataan desa. Di dalam undang-undang ini penataan desa ada paling tidak 4 bentuk. Yang pertama, pembentukan. Pembentukan desa itu desa yang semula tidak ada, misalnya sebut nama desa Pamanukan. Ketika desa Pamanukan itu hanya satu, maka kemudian ada kehendak yang kemudian disetujui juga oleh pemerintah daerah karena harus melalui peraturan daerah, maka kemudian ketika termenuhi syarat jumlah penduduknya cukup, dengan syarat tertentu wilayahnya cukup, ada akses transportasinya, ada potensi sumber dayanya, ada peluang untuk mendapatkan atau memiliki anggaran khusus, anggaran desa, maka kemudian Pamanukan itu, desa Pamanukan berubah atau dibentuk desa baru, misalnya desa Mulyasari. Ini cerita dulu misalnya. Nah, di Undang-Undang nomor 6 2014 dimungkinkan adanya pembentukan desa. Tetapi sekarang selain syarat-syarat yang lama itu, bahwa desa sudah mempunyai paling tidak cukup kekayaannya, penduduknya sudah mencukupi, wilayahnya sudah jelas, disetujui oleh peraturan daerah, dilakukan dulu persiapan atau desa persiapan. Desa persiapan itu 1 sampai 3 tahun. Dan desa induk tetap berjalan, desa persiapan juga berjalan. Nah, setelah itu baru kemudian menjadi desa dalam arti yang utuh begitu. Itu yang pertama, pembentukan desa melalui tentu saja peraturan daerah. Yang kedua, penghapusan. Loh, kok desa bisa dihapus? Bisa. Jadi penataan ini kan diatur pasal 7 sampai pasal 17. Salah satu pasal disebutkan bahwa desa dihapuskan karena adanya bencana alam. Desa hilang. Mungkinkah desa hilang? Sangat mungkin. Karena ada likuifasi misalnya, ada abrasi misalnya, ada galodo atau bencana besar yang kemudian menerjang desa itu, lalu desa itu tersapu, itu bisa desa hapus karena bencana alam. Juga karena ada program strategis nasional yang membuat desa itu kemudian 3 desa misalnya diambil seluruhnya masuk ke kawasan pembangunan strategis nasional, maka desa itu menjadi hapus. Itu juga tetap saja harus melalui prosedurnya. Dan yang ketiga, penataan desa bentuk yang ketiga adalah penggabungan desa. 2 atau lebih desa itu kemudian digabungkan menjadi satu desa yang baru. Jadi desa 1, 2, 3-nya hilang, kemudian digabungkan menjadi satu desa. Ini juga melalui prosedur yang diatur pula, dan itu harus ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian yang keempat, penataan yang keempat adalah perubahan status. Perubahan status itu ada 2, perubahan status dari desa menjadi kelurahan dan dari kelurahan menjadi desa. Sahabat pembelajar, penataan desa itu baik pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dari desa menjadi kelurahan atau dari kelurahan menjadi desa harus melalui prosedur rancangan dari peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah itu disepakati oleh kepala daerah dengan DPRD, DPRD dengan kepala daerah, lalu kemudian disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Gubernur mungkin menolak, mungkin menerima, mungkin pula tidak berpandangan apa-apa. Jika kemudian ditolak, hasil evaluasinya itulah penolakan, maka usulan ranperda itu tidak boleh dimajukan lagi selama 5 tahun. Kalau kemudian diterima, tentu saja perda itu sah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan atau perubahan status itu terjadi. Tetapi jika gubernurnya pasif, tidak menolak, tidak juga mengiyakan, maka kemudian wali kota, bupati yang mengesahkan itu. Jika bupati dan wali kota juga tidak mengesahkan, diam saja, meneng baik begitu kalau bahasa Jawanya, maka 30 hari dinyatakan sah menjadi peraturan daerah. Sahabat pembelajar, saya akan mengupas lebih lanjut bagaimana mekanismenya
pada kesempatan video yang akan datang. Di kesempatan yang pendek ini, karena di perjalanan antara Jawa ke Padang, saya menyampaikan itu untuk Anda semua. Mudah-mudahan bisa menyimak dan bisa membacanya lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya bab 3 Rumawi tentang penataan desa, pasal 7 sampai pasal 17. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.